Saat itu, perusahaan perdagangan 9 naga tak akan lebih dari semut di bawah telapak kaki kita. Bagus sekali, ayah. Saat itu, aku akan membuat mereka berlutut di hadapanku, memohon untuk mati. Aula konferensi penggalangan dana. Aku tak menyangka orang bodoh sepertimu muncul di pameran investasi. Untuk apa kau kesini? Mempermalukan dirimu sendiri? Ada apa ini? Taruhan kita yang terakhir belum selesai, dan kau bergegas ke sini untuk sungkem padaku. Kau hanya mengandalkan Presiden Perusahaan Dagang 9 Naga, tapi Presiden Wang untuk mendukungmu benar-benar sudah tua dan pikun. Dia benar-benar membela idiot sepertimu. Zugan, bukankah ayahmu mengajarimu cara menghormati orang yang lebih tua? Presiden Wang, jika kau akan membela idiot ini, kau akan menyesalinya, cepat atau lambat. Idiot? Kalau dia idiot, kau apa? Kalah darinya? Sampah, sepertinya tak bisa dibandingkan dengan putraku, Tetua Zhu. Apakah ini anak baik yang kau besarkan? Presiden Wan. Jianfen itu cuma beruntung. Dengan sedikit keberuntungan, dia nyaris tak bisa masuk ke kalangan atas. Dia tak lebih dari belatung. Dia tak pantas mendapatkan perlakuan seperti ini darimu. Aku telah berkelana jauh selama bertahun-tahun. Aku tak pernah salah menilai orang. Setelah pertemuan investor hari ini, aku akan memastikan kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Di bawahku, wanitamu, dinodai. Kau. Aku akan membuatmu membayar apa yang kau katakan hari ini. Kalau begitu, mari kita adakan kompetisi di pameran. Selamat datang semuanya di konferensi pendanaan. Saya, pembawa acara konferensi ini. Lydia Yang, penanggung jawab grup Ruthless Corp. Dan juga Kepala Ruthless Corp. Saya nyatakan, konferensi pendanaan ini resmi dibuka. Sebelum kita mulai, saya punya pengumuman. Angka penjualan Ruthless Corp kita secara nasional telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Tak kusangka, penjualan Ruthless Corp lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ya, selama kita memanfaatkan kesempatan ini dan membeli saham Ruthless Corp, dividennya saja cukup untuk kita hidup seumur hidup. Selama aku menjadi pemegang saham terbesar Ruthless Corp, maka lupakan Kamar Dagang 9 Naga. Bahkan 4 keluarga besar ibu kota kekaisaran harus memberi tempat bagi keluarga Zuku, sebuah tempat. Jiang Fang, haruskah kita berinvestasi di korporasi Ruthless? Misi hambur uang kali ini mengharuskan kita menghabiskan 5 miliar. Jika aku menginvestasikan semuanya di perusahaan kejam, aku yakin akan menjadi pemegang saham terbesar. Tapi kemudian, misi hambur uang selanjutnya akan sulit. Mungkin akan ada peluang lebih baik nanti. Kita lihat saja nanti. Kurasa kau baru saja kehabisan uang. Dan hanya di sini, di pertemuan investor ini, untuk pamer. Konyol sekali. Apa katamu? Baiklah semuanya. Sekarang saya punya pengumuman. Saya ingin memberi kalian sedikit keuntungan. Harga saham individual Ruthless Corp kita dan harga komoditas hanya akan naik 79%. Saham Ruthless Corp sudah mahal. Dan sekarang naik lagi 79%. Siapa yang mampu? Harga sahamnya terlalu tinggi. Kami protes. Hei, Kang, jangan bicara omong kosong. Bagaimana bisa mahal? Ruthless Corp kita dalam beberapa tahun terakhir hanya naik 79%. Keadaan Ruthless Corp sedang sulit. Saya memperhatikan beberapa tahun terakhir ini, dan saya tahu betapa sulitnya bagi kita. Aku paling tahu betapa sulitnya. Sudah bertahun-tahun, kalian semua harus merenungkan diri. Apakah gajimu naik? Apakah kau sudah bekerja keras? Ya, keluarga Zuku sangat luas dan kaya. Tak peduli seberapa banyak korporasi Ruthless menaikkan harganya, kami akan mengambil semuanya. Seperti yang diharapkan dari keluarga ibu kota kekaisaran, Bos Zhu benar-benar kaya raya. Ya, keluarga Zhu akan menjadi pemegang saham terbesar grup Ruthless Corp. Melambung tinggi. Keduanya adalah semuanya. Saya, Shukhei. Shukhei, penanggung jawab grup Jianka. Dan saya, Simaer, penanggung jawab grup Jianka. Bukankah mereka berdua orang-orang cerdas?
Kami berdua adalah kepala grup Jiankang. Produk makanan grup Jiankang kami bersih dan higienis, mutlak yang terbaik untuk investasi Anda. Meskipun perusahaan kami saat ini dalam phase merugi, ya, selama kita punya, kami berdua saudara yang memimpin. Bagi Anda semua yang hadir, menjadi orang terkaya di dunia hanyalah masalah waktu. Luar biasa. Bukankah mereka berdua jelas-jelas sepasang? Ahli strategi brilian. Kalau ada yang percaya itu, berarti mereka mudah ditipu. Oi, aku ingat sekarang. Mereka berdua idiot. Keduanya, sebelumnya, adalah tuan muda dari keluarga Sima dan Shuk, tuan muda. Tapi sejak mereka memulai bisnis, miliaran aset keluarga mereka telah hilang semua. Miliaran aset keluarga hilang semua. Siapa yang berani berinvestasi? Bukankah itu cari mati? Dulu, keluarga mereka adalah keluarga terbesar di ibu kota kekaisaran. Kekayaan sebesar itu, dan mereka kehilangan semuanya. Mereka memang luar biasa, ya. Kukira, mereka orang yang cakap. Ternyata mereka hanya orang bodoh. Usir kedua idiot ini dari sini. Siapa yang mau berinvestasi pada kedua pembawa sial ini? Kalau tidak berinvestasi, jangan pukul kami. Kami akan pergi. Baiklah, saudara Shuk, mereka sepertinya bukan mitra ideal kita. Ayo pergi. Tunggu. Aku akan berinvestasi di proyek ini. Jiang Fang, kau gila. Semua proyek mereka merugi. Idiot dipasangkan dengan orang bodoh. Kalian cukup cocok. Sayang sekali, kau bahkan tidak mengerti investasi. Ya, sungguh. Orang bodoh yang mendapat keberuntungan dan menyentuh udara langkah kelas atas ditakdirkan untuk tak pernah lepas dari identitas kelas rendahanmu dan perspektifmu. Tuan Jian, ini investasi yang pasti rugi. Apa kau sudah memikirkannya matang-matang? Aku yakin, aku ingin berinvestasi di grup Jiankang. Presiden Wang benar-benar salah menilai kali ini. Sekarang bahkan para idiot ini pantas mendapatkan perhatianmu. Ya, beberapa orang bodoh tingkat rendah dibandingkan dengan kita para elit kelas atas ibu kota kekaisaran. Mereka bukan tandingan kita. Dermawan. Dia adalah pahlawan kita. Dermawan, kau begitu percaya padaku. Kita berdua, saudara. Kita berdua, saudara. Akan menjadikanmu orang terkaya di dunia. Jian Fang, belum dengar tentang dua orang bodoh ini? Semua yang mereka lakukan merugi. Dan mereka punya banyak hutang. Oh iya. Aku hampir lupa kalau kau tidak menyebutkannya. Jadi kita harus cepat, Den. Berapa banyak uang yang masih dimiliki perusahaanmu utang? Proyek ini, aku yang bertanggung jawab penuh atasnya. Jian Fang, sudah kubilang untuk melupakan investasinya. Siapa suruh kau bayar hutangnya? Kukira, kau ingin aku melunasi utangnya dulu, sebelum memulai proyek. Ini lucu sekali. Mereka benar-benar sekelompok idiot. Ya, bahkan keluarga 100 miliar pun kehilangan uang. Berapa banyak uang yang bisa kau idiot, dapatkan? Cantik. Lihat pacar. Idiotmu itu. Kau lebih baik bersamaku. Setelah keluarga Zu kita naik ke puncak, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Dasar keji. Jangan sentuh aku. Beraninya kau memukulku. Kau benar-benar cari gara-gara. Setelah si tolol ini bangkrut, gue bakal bikin lo mohon-mohon sama gue. Siapa bilang aku bangkrut? Apa kau gila? Apa kau tahu berapa banyak hutang grup Jiankang? 15 miliar. Bisakah kau mendapatkan 15 miliar lagi? Ya, cuma idiot dengan sedikit aset. Semua orang di sini adalah type bisnis atau dari keluarga kaya. Kau cuma kunang-kunang. Bagaimana kau bisa bersaing dengan rembulan kita yang bersinar? Hai. Kau terus bicara tentang keluarga kaya dan betapa kayanya mereka. Baiklah, hari ini aku akan membiarkan kalian bocah imbusan melihat apa artinya orang kaya sejati. Kau pikir kau pantas menyebut dirimu seorang sultan? Keluargaku, Ju akan investasi 500 juta. Di grup Henghu, 500 juta. Keluarga Zu benar-benar totalitas. Satu investasi itu setara dengan seluruh kekayaan keluarga biasa. Ya, kekayaan keluarga Zu yang dikumpulkan selama puluhan generasi tak tertandingi. Kita harus mengikuti investasi keluarga Zu. Dividennya saja akan cukup untuk seumur hidup. Aku akan investasi 100 ribu. Aku akan investasi 200 ribu. Saya akan investasi 1 juta. Sekarang, total investasi grup Henghu telah mencapai 15 miliar. Lihat idiot, kita sudah investasi 15 miliar. Uang ini, kau mungkin tak akan melihat jumlah sebanyak ini seumur hidupmu. Belum pernah melihatnya. Bagaimana? Keluarga musuh sekarang harus bergantung pada orang lain untuk sisa investasi. Sip, elo dibanding Jiang Fang masih butuh orang buat bantuin elo. Ini nggak adil.
adil, jaringan dan pengaruh keluarga Zuko di seluruh ibu kota kekaisaran dan kota awan diketahui semua orang. Cuma kau berani melawan keluarga Zuko. Nak, mengakui kesalahanmu sekarang masih mungkin. Jangan tunggu sampai setelah investasi selesai dan tangan serta kakimu patah untuk memohon ampun. Cuma dua orang bodoh yang mengandalkan orang lain untuk investasi. Kau benar-benar berpikir itu uangmu sendiri. Kau, Ayah, dia hanya tak mau kehilangan muka dan ingin melakukan usaha terakhir. Cuma 15 miliar. Kau sungguh berpikir aku tak bisa mendapatkannya? 15 miliar adalah seluruh kekayaan beberapa keluarga di ibu kota kekaisaran. Kau sendiri, bagaimana bisa mendapatkannya? anak muda, kau tak takut menyombongkan diri dan menggigit lidahmu. Cuma bocah manis sepertimu. Akan kulihat bagaimana kau mendapatkan 15 miliar. Tuan Muda Chu, kalau soal uang, bagaimana mungkin si tolol ini bisa dibandingkan denganmu? Tuan Muda Zu, apa yang perlu dibicarakan dengan orang miskin seperti ini? Kenapa tidak? Biar aku yang urus dia untukmu. Sekelompok orang bodoh yang menilai buku dari sampulnya. Aku tawar 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar, mana mungkin kau? Mustahil. Dia pasti menggertak. Orang miskin sepertinya. Bagaimana mungkin punya 2 miliar? Idiot, kau berani menipu kami. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Zu. Jiang Fan, kau berani menyentuh orang-orang keluarga Su. Apa kau bosan hidup? Bagaimana jika dia ingin menyentuhku? Apa aku tak boleh melawan? Keluarga Su menghajarmu itu keberuntunganmu. Jangan kufur nikmat. Karena kau pikir aku tak punya uang. Mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkan 2 miliar ini. Selidiki ini untukku. Aku ingin tahu, apakah dia benar-benar bisa dapat uang sebanyak ini? Benarkah 2 miliar? 2 miliar. Mustahil. Apa mesinmu rusak? Tuan Muda Zu, saya sudah periksa berkali-kali. Benar-benar 2 miliar. Cuma 2 miliar. Sekalipun kau punya aset, kau tetap saja orang rendahan. Kau tak tahu betapa menakutkannya keluarga-keluarga di ibu kota kekaisaran. Oh, betapa mengerikan. Aku akan tambah 500 juta lagi untuk memblokir jalur logistik grup Jiankan. Bozu, aku bersamamu. Keluarga Liku bersedia investasi 300 juta memblokir jalur publikasi grup Jiankan. Keluarga Shangguanko akan investasi 100 juta lagi pengadaan bahan baku. Grup Jiankan akan dibatasi semuanya. Idiot. Lihat. Ini adalah kekuatan keluarga-keluarga ibu kota kekaisaran. Jiang Fang, jika mereka benar-benar memblokir sumber daya ini, apa yang akan kita lakukan? Saudara, kau harus pergi sekarang mumpung masih bisa. Kita, grup Jiankang tamat. Ya, saudara. Kau menemukan kami. Kita akan melindungimu. Cuma kalian berdua? Kau pikir kau bisa melindunginya? Setelah pameran, tak seorang pun dari kalian akan pergi. Aku serius. Apa rencanamu? Apa rencana kita? Kita akan. Kompetisinya belum berakhir. Jangan senang dulu. Apalagi yang bisa dibandingkan? Aku punya orang sebanyak ini. Uang sebanyak ini. Dan kekuasaan untuk memblokade grup Jiankan. Kekuasaan. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Temanku terkadang bilang, uang bisa menyelesaikan 99% masalah dunia. Apa? Kau pikir keluarga ibu kota kekaisaran kita telah berkembang selama berabad-abad hanya berdasarkan uang? Tidak. Maksudku, 1% sisanya hanya membutuhkan lebih banyak uang. Jiang Fan, kau sudah mencapai batasmu. Berhentilah berpura-pura. Naga tidur dan burung phoenix muda, hanya satu yang bisa membawa kedamaian bagi dunia. Aku cukup beruntung untuk bertemu kalian berdua hari ini. Ini berkah dari langit. Hari ini, gue rela ngeluarin 3 miliar lagi buat buka semua jalur. Dan kasih tahu semua orang, grup Jiankan. 5 miliar. Bukankah ini lebih banyak dari yang dimiliki keluarga Su? Siapa yang bisa memberikan 5 miliar tunai sekarang juga? Bukankah kalian semua tuan muda kaya? Tuan muda, mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kalian semua sedang apa? Sudah kubilang jangan menambahkan terlalu banyak bahan berbahaya ke makanan perusahaan. Semua bahan kimia itu. Sekarang orang-orang sekarat. Apa katanya? Sekarat. Orang-orang sekarat. Ini. Makanan grup Shady membunuh orang. Bagaimana bisa? Perusahaan seperti itu masih ada. Investasi kita lenyap sudah. Aku baru saja menginvestasikan miliaran. Sialan, produk grup Shady membunuh anakku. Perusahaan tak bermoral. Aku ingin nyawamu. Ku bilang juga apa? Kok bisa seenak ini, Sin? Ini semua teknologi dan efisiensi yang kejam. Hei, berhenti merekam. Ku dengar makanan korporasi Ruthless. Mematika,
karena melebihi dosis ilmiah. Itulah penyebab kematian. Benarkah itu, Tuan Li Jiayang?